kerja di luar negeri, ada yang tanya seperti itu. Sebagian sama kayak di Indonesia, terus sebagiannya lagi ada yang khas. Yang pertama yang jelas bahasa, harus menguasai bahasanya. Terus yang kedua budaya kerjanya. Nah, terus yang ketiga aturan dan regulasinya. Nah, terus yang keempat work life balance, keseimbangan antara hidup dan kerja. Nah, yang pertama mengenai bahasa. Kalau perusahaan internasional ya minimalnya bahasa Inggris. Kalau bukan perusahaan internasional ya berarti menyesuaikan sama bahasa lokal yang digunakan di perusahaan itu. Nah, yang kedua aturan dan regulasi. Nah, misalkan kalau saya di sini student, tujuannya untuk study sebagai pelajar, itu ada aturan maksimal dalam 1 tahun, lupa jamnya, sekitar 240 jam atau 350 jam gitu, yang itu setara dengan part time atau mini job gitu, jadi nggak bisa full time. Nah, terus mengenai aturan asuransi juga, asuransi kesehatan yang harus diikuti kalau mau kerja tertentu. Nah, terus yang ketiga mengenai pajak juga harus lapor pajak gitu. Terus kalau kerja di beberapa tempat itu juga harus lapor gitu. Nah, itu aturan regulasinya juga harus diikuti. Nah, terus yang ketiga mengenai budaya kerja. Budaya kerja sebenarnya relatif sama, tetapi biasanya di masing-masing tempat, negara, wilayah, daerah itu ada kekhususannya gitu. Misalkan dalam hal budaya kedisiplinan, nah tingkat kedisiplinannya itu, nah di sini termasuk relatif ketat, kemudian sesuai dengan deadline. Nah, terus juga mengenai efektif dan efisiensi kerja. Di sini seremonial tidak begitu terlihat gitu, lebih ke yang substansial gitu, yang penting-penting. Nah, terus itu keterbukaan terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan ras, termasuk perbedaan pandangan, keyakinan, terus pilihan gender misalkan, dan yang lainnya gitu. Profesionalisme juga harus ditunjukkan dan diperhatikan di sini. Nah, itu kurang lebihnya beberapa tips-tips ketika bekerja di luar negeri. Sebagai spoiler, disclaimer-nya bahwa di sini saya belum pernah kerja profesional di industri murni gitu, di industri. Jadi kerjanya paling di kampus di bidang akademik sebagai teaching assistant sama sebagai proktor pengawas ujian waktu itu. Nah, jadi itu bukan pengalaman langsung pribadi, tapi sharing sama teman-teman yang lain yang di sini banyak sebagai pekerja juga gitu. Ada yang magang kerja praktek ke sini mahasiswa. Nah, itu dia cerita ada sekian persen mahasiswa dari Indonesia yang dikembalikan ke Indonesia karena kerjanya lambat gitu. Remo udah datang, oke sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.